warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam ini, malam ke-21 ya kalau nggak salah, kita bisa bertatap mayat kembali dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam mudah-mudahan dilimpahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak TK yang kami hormati, Bapak Ibu Kepala Madrasah yang kami hormati, Bapak Ibu Bendahara yang kami hormati, dan Bapak Ibu Operator yang alhamdulillah pada hari ini bisa berkumpul kembali dalam melaksanakan BIMTEK. Dan insya Allah pada hari ini, hari yang ketiga kalau nggak salah ya, ketiga kita bertatap mayat. Dan insya Allah pada hari ini atau malam ini akan disampaikan materi yang terakhir oleh Bapak TK Pak Haji Indas yang kita hormati, yang insya Allah nanti pemaparan yang akan disampaikan oleh beliau mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu semuanya, marilah kita sama-sama ucapkan basmalah dalam membuka acara pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selanjutnya kita langsung saja kepada Bapak TIK Pak Haji Indas. Kami persilakan untuk memberikan pemaparan pada malam hari ini. Dipersilakan Pak Haji, silakan Pak Haji. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suaranya jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala amma ba'du. Yang saya hormati para tim bos atau tim inti madrasah yang terdiri dari kepala madrasah, bendahara dan operator dari 3 jenjang MA, MTS, dan MI yang ada di Rombol 2 ya, mencakup 2 kecamatan, Bojong Piking dan Cipaluyu. Pertama-tama banyak kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kaum kita sudah menyelesaikan 21 hari dan insya Allah sekarang malam 22 ya, mudah-mudahan tentunya ibadah kita diterima oleh Allah dan kita bisa meningkatkan di 10 malam yang terakhir dengan berbagai aktivitas ibadah kepadanya. Bapak dan Ibu, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada semuanya atas dukungan dan partisipasi semua tim yang ada di Rombol 2, sehingga Rombol 2 ini menurut saya sebagai rombol yang paling kompak ya, yang paling cepat dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Sehingga hari ini saya sudah melihat tadi rekapan nilai dari tes akhir itu di rata-rata 82,2 ya. 8. Alhamdulillah itu di atas passing grade 60 yang sudah ditentukan. Iya, 7. Ini merupakan suatu kebahagiaan bagi kita semuanya bila dibandingkan dengan rombol yang lainnya. Hari ini kita akan membahas tentang tindak lanjut dari BIMTEK daring ya. Karena malam ini akan ditutup secara resmi BIMTEK daringnya. Meskipun kita masih punya 1 hari sampai hari besok sampai jam 23.59. Bapak dan Ibu, progresnya sangat luar biasa. Tadi saya sudah lihat sudah mencapai 100%.
Artinya Bapak dan Ibu semuanya sudah mengunduh sertifikat ya. Semuanya sudah kan ya? Ya. Itu ada 40 JPL yang dikeluarkan dari pusat, dan itu untuk PNS bisa digunakan untuk kenaikan pangkat. Nah, kemudian Antos tinggal di download. saya izin share screen dulu, meskipun ini baiknya sambil praktek nanti, tapi nggak apa-apa, sebagai perkenalan saja. Nah, ini kan sudah terlihat, Bapak Ibu? Sudah, Pak, sudah. Sudah terlihat belum? Sudah. Ada 4 tingkatan, dari pusat, provinsi, kemudian kabupaten, dan terakhir pada akun madrasah. Ini yang perlu dipahami oleh Bapak dan Ibu nanti ketika masuk ke RKAM. Memang ini nanti akan dipraktekkan atau akan dibahas, langsung dipraktekkan nanti pada saat luring ya. Ini hanya sepintas saja. Di sini ada pengenalannya. Ini tadi ini 1 itu untuk tahun anggaran, nanti tahun anggaran 2023, 2 ini untuk notifikasi. Jadi ketika ada kepala madrasah menyusun program, itu akan masuk notifikasi ke bendahara atau ke staf. Nanti staf merealisasikan program dalam bentuk rencana kegiatan, termasuk anggarannya, maka akan ada notifikasi kepada kepala untuk disetujui atau ditolak ya. Dan seterusnya. Nah, ini akun-akun atau menu-menu yang akan kita pelajari. Di sini ada menu nanti Bapak dan Ibu, jangan lupa menu input nomor rekening madrasah. Jadi nanti kalau pada saat luring, mohon dibawa fotokopi fotokopi rekening madrasah. Kemudian ada menu nanti berapa anggaran yang akan diterima ya, sesuai dengan jumlah siswa pada emit. Nah, kemudian nanti ada pagu indikatif dan pagu definitif, kemudian perencanaannya atau penguraiannya. Nah, itu untuk kita nanti mempraktekkan. Nah, oleh karena itu, tindak lanjut dari BIMTEK daring yang hari ini berakhir ya, meskipun harusnya kan besok, tapi nggak apa-apa karena udah dilihat progresnya 100%. Apa yang harus disiapkan oleh Bapak dan Ibu nanti ketika luring? Pertama yang saya sampaikan, luring itu untuk rombel kita, rombel 2 ya, atau batch 1 rombel 2 itu akan berlangsung tanggal 3, 4, dan 5. Artinya 3 hari 2 malam. Tempatnya insya Allah sudah ditentukan. Kemarin ada 2 tempat yang menjadi pilihan, yaitu Hotel Novus dan Hotel Veles di Cipanas. Ternyata tadi ada kabar dari LSP bahwa yang dipakai adalah Hotel Veles di Cipanas ya. Nah, nanti Bapak dan Ibu, apa yang harus dibawa? Karena 2 hari ini atau 3 hari ini semuanya praktek pada aplikasi, dari mulai EDM sampai ke RKAM, nanti ada 2 hal. Nanti Bapak dan Ibu kalau sudah menyelesaikan pada aplikasi EDM RKAM, juga akan mendapatkan sertifikat lagi, sertifikat BIMTEK luring. Kalau yang tadi sertifikat BIMTEK daring. Jadi diharapkan semua tim nanti pertama SKTPM-nya harus sudah siap, nanti dibawa ya. Kemudian file-file yang berisi untuk bukti fisik pada EDM yang mencakup 26 instrumen, kurang lebih ada 60 bukti fisik yang disebut dengan bukti fisik dalam bentuk file ya. Yaitu harap disiapkan untuk memperlancar kita nanti pada saat BIMTEK luringnya. Nanti kita ada waktu sampai menjelang tanggal 3. Saya sedang menyusun contoh-contoh bukti fisiknya. Nanti akan saya share di grup untuk disiapkan oleh semuanya. Tinggal menyesuaikan sesuai jenjang dan sesuai madrasah masing-masing ya. Nah, itu untuk persiapan. Yang kedua, BIMTEK luring itu Bapak Ibu akan mendapatkan hak. Pertama, hak untuk transportasi ya.
Karena terletak dalam satu kabupaten, maka transportasinya langsung atau sesuai SBM itu kurang lebih 150.000 itu sudah ditentukan sesuai SBM untuk di Kabupaten Cianjur. Nah, oleh karena itu Ibu Mulyasari ya, yang alamat rumahnya kemarin di profil masih di Cimahi, agar dirubah dulu ke alamat madrasah. Karena perhitungannya titik berangkatnya dari madrasah masing-masing ya. Itu titik berangkatnya. Dan kembali ke madrasah masing-masing, itu yang akan dibayar hak Bapak Ibu mengenai transportasi. Yang kedua, hak Bapak Ibu selama 3 hari mengikuti BIMTEK Luring. Itu pun insya Allah akan dibayar ya, sesuai dengan ketentuan tentunya dan sesuai dengan PPH, pajak penghasilan langsung dipotong oleh tim LSP. Itu semuanya akan masuk kepada rekening Bapak dan Ibu masing-masing. Makanya termasuk yang BIMTEK daring, kalau kita sudah menyelesaikan dan kita sudah menyematkan bukti rekaman BIMTEK daring tatap muka yang ketiga, nanti akan masuk ke LSP dan segera Bapak Ibu, hak Bapak Ibu untuk luring itu ya, untuk daring itu hanya sebatas hak mendapatkan penggantian kuota. Kurang lebih 2 kali penggantian, masing-masing nilainya kurang lebih 147.000. Nanti kalau yang lain sudah masuk, silakan untuk disampaikan kepada rekan-rekan, dicek masing-masing, nanti siapa yang belum menerima tolong disampaikan. Karena itu akan dikomplainkan kalau peserta belum menerima hak-haknya. Jadi sekali lagi hak mengikuti BIMTEK daring itu mendapatkan penggantian kuota ya. 2 kali penggantian, yaitu sebesar masing-masing kurang lebih 147.000. Sama semua peserta termasuk saya sebagai fasilitator juga sama, nilainya sama, tidak ada perbedaan. Adapun hak Bapak Ibu untuk BIMTEK Luring, pertama hak transportasi sesuai SBM karena ada di dalam wilayah satu kabupaten, meskipun berangkat dari Bojong Picu, berangkat dari Cikondang, ya berangkat dari Sukaluyu. Nah itu hak transportasinya hanya Rp150.000, nanti ditambah dengan hak mengikuti BIMTEK selama 3 hari. Nah, Tidak ada suaranya Pak Haji. Pak Haji, suaranya keluar. Kuota Pak Haji. Habis neren kuota Pak Haji kita pakai IndiHome. Oh, berarti yang tadi ini ya? Nggak ada, yang tadi nggak ada. Kalau merupakan malam tatap muka ketiga dan merupakan tatap muka terakhir sekaligus penentuan BIMTEK daring yang sudah kita lakukan dari mulai tanggal 3. Melihat progresnya semua sudah lulus ya, 3 hari, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5. Tentunya masih dalam situasi Idul Fitri. Kita insya Allah akan berkumpul mengikuti BIMTEK Luring yang tempatnya di Hotel Veles Cipanas. Ya, tempatnya di Hotel Veles Cipanas. Tentunya pakaiannya sopan, bebas, mau batik dan sebagainya silahkan ya. Bapak Ibu silahkan bawa perbekalan untuk selama 2 malam 3 hari. Kita insya Allah akan menginap di hotel ya. Tentunya Bapak Ibu yang sudah berkeluarga minta izin dan sebagainya, karena nanti ada surat tugas yang akan disampaikan. Nah itu hal yang harus dibawa nanti ketika tim mengikuti BIMTEK Luring. Yang pertama SKTPM. SKTPM karena BIMTEK Luring itu full nanti semua tim ya, semua tim masing-masing mengerjakan aplikasi.
baik aplikasi EDM ataupun aplikasi Erekam. Hari pertama khusus EDM sampai malam, hari kedua khusus Erekam. Jadi diharapkan setelah BIMTEK daring, Bapak Ibu paham tentang EDM Erekam dari segi teoritis. Setelah BIMTEK daring nanti Bapak Ibu paham dan bisa mengoperasikan aplikasi EDM dan Erekam versi 2 ya. Nah itu harus bisa paham. Dan nanti terakhir dari kegiatan ini itu akan berakhir kurang lebih di awal bulan Juli. Awal bulan Juli itu nanti secara bertahap, satu hari satu madrasah itu akan didampingi oleh fasilitator untuk mengerjakan EDM dan Erekam yang sebenarnya. Kalau nanti pada saat BIMTEK luring, kita menggunakan EDM Erekam versi latihan. Nanti yang sebenarnya artinya pertanggungjawaban bos dan sebagainya ada di dalam aplikasi itu. Dan itu akan menjadi syarat untuk pencairan nanti bos tahap kedua. Ya. Jadi selain tadi SKTPM yang harus disiapkan, yang kedua file format untuk membuktikan 26 instrumen EDM yang semuanya kurang lebih ada 60 file. Ya, ada 60 format lah yang disiapkan. Nanti akan saya kasih contoh ya. Saya sedang menyusun dulu A1 itu apa, formatnya A2 dan seterusnya sampai E3 ya. A-nya sampai A7, kemudian E-nya sampai E3. Nanti akan saya kasih contoh untuk disesuaikan dengan madrasah masing-masing. Sesuaikan dengan keadaan dari madrasah masing-masing. Ditunggu saja nanti, mudah-mudahan bisa selesai dalam 1 atau 2 hari ya, untuk Bapak Ibu kerjakan. Meskipun misalkan Pak keburu libur kan, Senin udah mulai libur ya, tanggal 17 ya, sudah mulai libur kan tanggal 17, nanti masuk lagi kurang lebih tanggal 26 atau 27 atau mungkin sampai awal. Tidak menutup kemungkinan kita langsung masuk itu pada tanggal 3 ya, untuk tim langsung mengikuti BIMTEK luring. Jadi disiapkan segalanya. Yang kedua yang disiapkan oleh nanti dibawa dan bisa dikonsultasikan ke saya nanti di sana adalah RKAM 2023 ya. RKAM tahun anggaran 2023 yang sudah Bapak buat dan Ibu buat madrasah masing-masing dan sudah diupload di portal BOS kemarin. Karena RKAM itu harus dipindahkan ke dalam bentuk aplikasi. Yang ketiga nanti karena Bapak dan Ibu sudah menggunakan dana BOS dalam satu tahap, yaitu Januari sampai Juni ya, Januari sampai Juni, nanti silahkan dibawa juga kalau ada BKU-nya, artinya laporan penggunaan dana BOS tahap 1 yaitu Januari sampai Juni, karena semuanya harus masuk ke aplikasi dan itu nanti penyelesaiannya akan kita selesaikan dari mulai awal bulan Juni sampai awal bulan Juli, kurang lebih 1 bulan nanti akan ada pendampingan ya, akan ada pendampingan. Jadi kalau daring tujuannya Bapak Ibu bisa memahami EDM Erekam dalam bentuk teori, nanti luring Bapak dan Ibu tujuan utamanya bisa memahami dan mengoperasikan aplikasi EDM Erekam. Meskipun dalam nanti waktunya bentuknya aplikasi latihan, tetapi sama persis, tidak ada bedanya ya, tidak ada bedanya. Hanya kalau versi latihan itu tidak terintegrasi langsung ke ke pencairan BOS. Itu hanya untuk Bapak Ibu bisa paham dan bisa mengoperasikan. Itu waktunya kali tanggal 3, tanggal 4, dan tanggal 5. Nah, hak Bapak Ibu sebagai peserta, kalau peserta dalam daring, itu akan mendapatkan hak penggantian kuota. Berapa besarnya? 147.000 kali 2. Jadi 2 kali penggantian nanti akan masuk ke rekening masing-masing.
maka diharapkan ketika kemarin kita mengupload rekening bank itu jangan sampai ketika ada kiriman transfer dari LSP rekeningnya tidak aktif karena mungkin saldonya kurang dan sebagainya. Jadi lebih baik dicek lagi ya, dicek lagi. Itu hak untuk daring. Dan insya Allah nanti akan segera dibayarkan setelah penutupan BIMTEK ini. Nanti Pak Epa akan menyematkan bukti fisik kegiatan BIMTEK ini. BIMTEK 1, tatap muka 1, 2 itu sudah dilaporkan. Tinggal satu lagi, tatap muka yang sekarang. Bentuknya rekaman dan dokumen foto nanti dikirim ke G atau Google Drive milik pusat ya, itu yang sudah disediakan dan sudah disampaikan ke Pak Epa. Nah itu kalau sudah dikirimkan tentu Bapak Ibu tinggal menunggu mendapatkan hak. Nah apa hak Bapak Ibu ketika mengikuti BIMTEK Luring? Pertama, hak transportasi sebesar SBM-nya 150.000. Nah kenapa hanya 150.000? Karena pelaksanaannya dilaksanakan masih dalam tingkat kabupaten. Jadi tidak keluar kabupaten. Itu SBM ya. Jadi sama nanti buka Bapak Ibu ketika Bapak Ibu mengambil dana BOS ke bank, nah itu bisa memasukkan transportasi sebesar SBM, itu ketentuannya 150.000 ya. Itu sudah ketentuan standar biaya masukan, sudah ketentuan itu. Itu yang pertama. Makanya contohnya di sini Ibu Mulyasari kemarin di profilnya masih menggunakan alamat rumah Cimahi kan. Nanti tolong dirubah dulu profilnya, semua alamatnya menggunakan alamat madrasah. Ya, alamat madrasah masing-masing. Jadi perhitungannya berangkat dari madrasah dan pulang ke madrasah, itu perhitungannya. Itu untuk hak transportasi. Yang kedua, hak mendapatkan ya istilahnya uang duduk ya selama 3 hari. Nah itu besarnya berapa nanti tidak tahu ya, kurang lebih lah selama 3 hari, dan semuanya itu kena PPH, pajak penghasilan. Nah itu untuk hak Bapak dan Ibu selama BIMTEK ini. Dan sekali lagi yang perlu saya tekankan, nanti pada saat berangkat BIMTEK ya, apa yang harus dibawa, jangan sampai timnya ada 3 tapi laptop hanya ada 1. Jadi masing-masing harap membawa laptop. Dan syaratnya nanti tempat, kenapa dipilih Hotel Palace? Nah kemarin yang paling utama adalah minimal setara bintang 3, yang kedua memiliki wifi yang kuat yang bisa digunakan oleh 100 orang. Karena kurang lebih nanti kita 2 kelas, 100 orang ya, 2 kelas itu. Atau 80 ditambah nanti fasilitator. Nah itu Bapak dan Ibu ya. Nah itu saja mungkin perkembangan tindak lanjut yang harus Bapak Ibu ketahui ya. Kalau tadi saya mempresentasikan ini, yang ini ya, bisa dilihat Bapak Ibu ya, harus dipahami oleh tim inti madrasah, yaitu fitur-fitur yang ada pada aplikasi khusus untuk akun tingkat madrasah. Di sini ada notifikasi, ada input ini, input buku rekening ya, nomor rekening, termasuk input rekanan. Input rekanan itu dari mana Bapak Ibu belanja ya, dari toko mana, dari CP mana. Apalagi nanti belanja yang sifatnya belanja di atas 2 juta, itu kena PPN ya, kena PPN dan harus ada faktur pajaknya. Jadi tidak sembarangan nanti ketika belanja nilainya di atas kena PPN. Nah ini fitur-fiturnya, ini kan sudah di-download kemarin, tinggal dipelajari. Kalau untuk pusat biarlah, tidak perlu. Kemudian untuk kabupaten dan provinsi juga tidak perlu bagi Bapak dan Ibu. Yang penting dalami fitur-fitur yang ada pada tingkat akun madrasah. Nah ini nanti akan lebih jelas ya ketika nanti BIMTEK Luring. Nanti saya presentasikan langsung dipraktekkan gitu. Misalkan klik anu, masukkan anu dan seterusnya. Kalau sekarang kan kita belum masuk, belum bisa masuk.
Nah, ini materi nanti yang akan kita bahas terkait dengan Erkan. Ini untuk hari kedua, hari pertamanya EDM. Jadi kunci utamanya EDM dulu, maka sekali lagi TPM, SK-nya, kemudian bukti fisik EDM harus sudah tersiap ada di laptop masing-masing. Nanti tinggal di-upload atau tinggal di-upload ya ke ini, ke aplikasi, dalam aplikasi. Nah, ini bagian-bagian dari aplikasi Erkan. Nah, kira-kira itu Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan. Nah, ada yang tanyakan dulu ya? Kalau ada yang tanyakan silahkan ya. Silahkan kita diskusi hari ini. Kalau sekiranya ada yang mau ditanyakan, mau disampaikan. Baik, Bapak Ibu semuanya, barusan sudah disampaikan oleh Bapak Haji terkait dengan Bintek ini. Ada beberapa yang saya rangkum mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Bapak Ibu semuanya. Yang pertama, setelah Bintek daring ini kita akan melaksanakan Bintek touring yang insya Allah akan dilaksanakan tanggal 3, 4, dan 5 Mei ya, selama 3 hari. Yang harus disiapkan yang pertama adalah SK TPM, yang kedua adalah file-file berisi bukti fisik, yang ketiga 3 tahun 2023 yang sudah dibuat dan sudah diupload di portal BOS, dan yang keempat adalah silakan Bapak Ibu semuanya membawa laptop per orang. Jadi tadi oleh Pak Haji, jangan sampai laptopnya 3 orang tapi 1 laptop, tapi harus semuanya membawa laptop gitu. Yang selanjutnya dari yang disampaikan oleh Pak Haji, kita akan mendapatkan hak. Yang pertama akan mendapatkan transportasi nanti ketika kita akan melaksanakan touring, dan yang kedua akan mendapatkan hak selama kita melaksanakan kegiatan daring berupa kuota. Dari pemaparan ini mungkin dari Bapak Ibu semuanya ada yang bisa ditanyakan atau mau ditanyakan, dipersilakan angkat tangan saja. Langsung saja silakan Bapak Ibu. Pak Rian, tolong dibantu ya siapa yang mau bertanya. Silakan Bapak Ibu. Pak Mambang, silakan. Tadi yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak, untuk nanti pas touring ini kan kita membawa file. Apakah setiap di EDM itu menggunakan aplikasi yang sama Pak? Karena insya Allah mungkin dari Gen 1 kita akan mempersiapkan file yang sama. Yang kedua, kita yang diupload ya tahun 2022 Pak. Iya. AM untuk 2023. Nah, terus untuk tadi di Erham untuk toko rekanan pihak ketiga Pak. Berarti dari awal kita harus menyiapkan kemana saja kita akan membeli barang. Seumpamanya di pertengahan jalan ataupun pertengahan semester berubah lagi tokonya itu Pak, akan seperti apa Pak? Antisipasi nanti di praktek touring untuk konten di Erham. Terima kasih saja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau satu-satu atau mau ditampung dulu? Ya, ditampung dulu Pak Haji. 2 orang lagi silakan. Iya, silakan. Paling enggak. Silakan paling enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Waalaikumsalam. Yang saya mau tanyakan, Pak Haji, apakah nanti Erham bisa direvisi yang non EDM-nya Pak Haji? Iya. Yang aplikasi baru online? Udah. Iya. Terima kasih. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kemudian siapa lagi? Silakan. Terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kenalan biasanya nih.
Cukup Karena dulu bendahara mungkin biasanya agak kesulitan. dijawab dulu mungkin yang Ya, dua. jadi hanya dua ya. Ya, dari Pak Mambang dan paling enggak. Ada pas satu lagi Bu ya. Hanya dulu ya. Bu ya, mana Bu ya? Ya, Assalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Rajin nanya Bu ya. Yang ditanyakan tadi, kalau untuk bukti fisik EDM itu apa harus di-scan dulu atau bagaimana yang harus disiapkan, yang harus nanti dibawa ke sana di dalam pelaksanaan praktek touring. Yang kedua yang ditanyakan, salah satu contoh tadi ada Ibu Mulia dari mana itu teh, dari Cimahi ya, ya. Iya. Itu harus alamatnya di profilnya, itu harus alamat sekolah dulu. Nah, salah satu contoh di sini ada Anissa Yuliana, alamat di KTP-nya itu di Ciberem. Apakah itu harus dirubah dulu ke profilnya alamatnya sekolah atau bagaimana? Hanya itu yang ditanyakan, Pak. Guru mana? Ciberem Cipanas. Belum panas lagi. Ya. Dan Cipanas. Ya. Ya. Iya. Ya. Ya. Oke. Itu saja barangkali yang ditanyakan, Pak. Terima kasih Bu ya. Salam. Silakan Pak Ji untuk menjawab dari pertanyaan Pak Mambang dan paling enggak sudah iya. Kami persilakan. Terkait trial ya. Oke. Pertama tadi terkait dengan bukti fisik yang harus dibawa ya. File-file apa, nanti saya akan kasih contoh. Nah ini nanti Bapak dan Ibu karena bekerjanya itu adalah bekerja tim, tetapi nanti hak untuk mendapatkan sertifikatnya individu. Jadi nanti semuanya mengerjakan, baik kepala, bendahara ataupun operator, semuanya mengerjakan ya. Jadi tidak satu madrasah satu file atau satu ini. Makanya nanti saya kemarin ketika ngobrol dengan LSP, nah itu diharapkan nanti ruangannya itu duduknya itu berkelompok. Jadi menggunakan meja yang bundar. Jadi satu kelompok nanti mungkin satu meja itu berapa madrasah. Jadi duduknya jangan terpisah antara kepala, bendahara dengan operator ya. Jadi bareng, duduknya bareng. Nanti filenya itu bisa digunakan bersama-sama oleh 3 orang kalau untuk praktek. Tapi kalau untuk realisasi atau realnya dalam aplikasi sebenarnya itu per madrasah, tidak per orang ya. Hanya kalau dalam pelatihan nanti karena diujinya adalah perorangan, maka semua mengerjakan. Meskipun nanti pada kenyataannya dalam aplikasi sebenarnya hanya satu madrasah, satu aplikasi. Jadi tidak semuanya mengerjakan kalau dalam sebenarnya. Nah makanya filenya nanti dibagi-bagi Pak. Di operator ada, di kepala ada, kemudian di bendahara ada. Nanti dipisahkan aspek A, aspek B, aspek C. Saya kasih contoh seperti begini. Ini lagi disusun sebetulnya. Seperti ini aspek A11 ya. Ini aspek A11 bisa dilihat nggak? Bisa. Bisa ya. A1 itu daftar kehadiran peserta didik dalam aktivitas sholat berjamaah. Ada tadarus ya, kemudian ada infak bersama dan sebagainya. Nah ini contoh formatnya bisa menggunakan seperti ini. Ini kelas ya, misalkan kalau MI sama, MTS sama, MA sama, di sini tidak ada perbedaan. Siapa wali kelasnya atau guru kelasnya. Nah nanti ada ini. Karena EDM itu adalah mengevaluasi 1 tahun 2022, maka semuanya itu harus tahun 2022. Ini Januari, Februari, Maret sampai Desember ya. Nah kita kan agak pemeliot ketika tahun ajaran dengan tahun anggaran. Libur. Nanti rekapnya seperti ini. Berapa persen kehadiran rata-rata siswa mengikuti sholat berjamaah?
kalau Bapak Ibu sudah punya absen sehari-hari kegiatan berjamaah, itu tinggal di-scan saja, ya. Nah, kalau tidak, berarti rekapannya saja Januari berapa persen, kemudian sampai Desember, kemudian kelas berikutnya berapa persen, nanti rata-rata berapa persen. Nah, nanti jawaban ini merupakan jawaban level pada EDM. Makanya nanti di sini contoh ditulis. Dalam 2 semester terakhir, ya. Ini contohnya ditulis di sini. Ini kan selama 2 semester terakhir 94,58% siswa mengikuti kegiatan pembiasaan sholat berjamaah, tadarus dan seterusnya sesuai dengan instrumen. Ini angkanya sesuai dengan data ini. Nah, ini Bu, nanti yang ini deskripsi ini nanti kopikan dan pastekan pada aplikasi. Kemudian bukti fisik ini filenya di upload. Mohon maaf ya. Nanti bukti fisiknya diupload pada aplikasi. Kemudian kita tentukan levelnya. Nah, contohnya kan sudah saya kirim ya aplikasi manualnya. Silakan dikerjakan dulu aplikasi manualnya. Nah, ini salah satu contoh dari bukti fisik ya untuk file untuk EDM. Nah, nanti biar cepat nanti, jadi semua tim nanti punya file ini. Ketika praktek upload dan seterusnya. Itu terkait bukti fisik. Jadi semuanya harus punya ya. Tidak ada perbedaan antara kepala bendahara dengan operator. Semuanya sama. Mengerjakan aplikasi yang sama, mengupload file yang sama. Nah, yang kedua dari Palingga tentang apakah RKAM bisa direvisi? Dia jawab bisa. Bisa direvisi. Ketika kemarin Suaranya tuh kayak deh. iya. Madrasah kemarin ketika di bulan Maret atau apa kemarin terkesan agak tergesa-gesa membuat RKAM dalam bentuk file Excel untuk diupload di portal BOS. Nah, sedangkan hampir semua madrasah baik MA, MI ataupun MTS kemarin di awal-awal tahun itu hampir semuanya melaksanakan sosialisasi IKM. Apalagi MA kemarin kan di Cipanas, biayanya cukup lumayan. Kemudian MI kemarin ada kegiatan di tingkat kabupaten yang di Persis itu ya. Kemudian MTS juga ada di beberapa titik kan kemarin. Nah, ternyata misalkan kegiatan kemarin itu belum dianggarkan. Nah, ya misalkan di RKM-nya belum dianggarkan untuk kegiatan tersebut. Maka kalau di aplikasi nanti tidak dianggarkan, tidak direncanakan, maka otomatis madrasah tidak dapat merealisasikan anggarannya. Makanya nanti Bapak Ibu ya ada waktu jeda nanti lumayan lama. Kita kan di awal, Luri kan di awal 3, 4, 5 sebulan kemudian baru pendampingan di awal Juni. Maka madrasah nanti ada kesempatan untuk merevisi RKAM-nya untuk tahun anggaran 2023. Misalkan tadi kegiatan IKM belum dianggarkan, nanti dirubah saja. Dirubah nanti kita masukkan bersama-sama ke aplikasi supaya bisa dipertanggungjawabkan dan bisa dikeluarkan dananya. Kalau tidak dianggarkan, ya sekali lagi tidak dapat dibayarkan. Padahal uangnya sudah dikeluarkan. Nah itu. Jadi bisa ya Pak Liga, sangat bisa sekali untuk direvisi. Jadi betul perencanaannya harus matang untuk 1 tahun supaya apa yang direncanakan nanti bisa dipertanggungjawabkan. Karena beda Pak antara manual dengan aplikasi. Ketika masih manual, Bapak dan Ibu tidak merencanakan anggaran dalam RKAM, tapi kenyataan bisa direalisasikan karena RKAM-nya manual.
ganti saja RKM-nya. Nah, kalau sekarang di aplikasi tidak seperti itu. Termasuk Bapak Ibu harus teliti di dalam AKB. AKB itu anggaran belanja per bulannya. Contoh begini, kegiatan ujian itu kan sudah pasti. Untuk MI kemarin nanti kan bulan Mei kan, sama dengan MTS tanggal 8 sampai tanggal 1 minggu. Kemudian EMA sudah dilaksanakan. Jadi periksa lagi apakah di AKB tersebut dianggarkan tidak. Contoh MA kemarin ujian bulan April ya, bulan apa? Bulan Maret sudah ujian kan. Nah, apakah di Maret itu ada anggaran untuk ujian atau tidak, baik penggandaan soal dan sebagainya. Termasuk yang MTS dan MI baru akan dilaksanakan nanti pada awal Mei atau sekitar tanggal 8. Nanti cek lagi di RKM-nya apakah dianggarkan atau tidak kegiatan-kegiatan yang terkait dengan ujian. Termasuk terakhir itu tentu kegiatan yang terkait dengan PAT. Jangan sampai nanti tidak dianggarkan uangnya keluar, nanti susah Pak ya. Jadi sekali lagi silakan nanti tim ya, kita bersyukur kita bisa BIMTEK di awal, luringnya di awal ya, lebih awal, jadi ada waktu fasilitator ya untuk untuk mengatasi hal-hal yang belum dipahami terkait anggaran. Yaitu untuk paling enggak untuk wajian tadi bukti fisik EDM ya, Ciberem Cipanas ya. Ciberem Cipanas artinya masih dalam satu kabupaten kan? Iya. Nah, ini maksudnya begini. Kenapa harus disesuaikan? Karena ini nanti terkait dengan di Aman Perjadin. Di Aman Perjadin. Kalau Bapak Ibu tidak menyesuaikan, misalkan tadi contoh Ibu Mulyasari itu alamatnya di Cimahi. Nanti masalahnya harus dihitung sebetulnya transportasinya bukan dari madrasah tetapi dari rumah. Nah, sedangkan anggaran yang disediakan adalah anggaran dalam satu kabupaten. Jadi yang lebih khusus dirubah profil itu adalah yang alamat rumahnya di luar Kabupaten Cianjur. Maka gunakan alamat madrasah khusus yang di luar Kabupaten Cianjur. Kalau masih dalam satu Kabupaten Cianjur, saya kira tidak perlu dirubah profil. Kalau masih dalam satu Kabupaten Cianjur, ya itu kaitan untuk pembayaran hak mengenai transportasi. Nah, itu saja mungkin untuk sesi 1. Apakah sudah merasa kuat atau silakan untuk ditanyakan lagi? Ya, mungkin Pak Haji sesi yang kedua ya. Iya, kalau masih ada silakan. Silakan siapa yang silakan Pak Judian. Pak Judian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan Pak Anwar ya? Iya Pak Haji. Ini mengenai kegiatan nanti BIMTEK luring Pak Haji di Cipanas, karena di kami ada salah satu tim yang baru melahirkan, jadi kemungkinan tidak bisa mengikuti. Jadi untuk solusinya seperti apa Pak Haji? Apakah harus diganti dengan guru yang lain atau memang data yang dicantumkan di tim itu memang harus mengikuti? Nah, kemungkinan besar memang tidak bisa. Iya. Terima kasih Pak. Siapa Pak? Pertanyaan siapa? Bu Susi siapa? Bu Apipah Haryani. Oh, Bu Apipah. Itunya OP atau bendahara? Oke. OP ya? Iya Pak. Hanya itu? Iya Pak, itu aja. Iya, terima kasih. Yang kedua, penanya yang kedua silakan. Atau sudah malam mungkin. Ya, Pak Syed Pasang, ada pertanyaan Pak Syed Pasang? Ini itu ya? Baik. Silakan. Nah, saya kira begini Pak Judian ya, apalagi itu baru melahirkan kan, saya kira tidak mungkin untuk dibawa-bawa ke sana, repot dan sebagainya. Ini saja, untuk penggantinya silahkan guru yang lain ya, tetapi datanya nggak diganti. Oh, iya.
datanya tidak diganti, tetap saja guru yang data Ibu Afifah tersebut. Nanti ketika di absen pasti ada muncul Ibu Afifah, tanda tangan saja yang di kolom Ibu Afifah. Tetapi tentunya ini tinggal bargaining dengan yang bersangkutan, karena haknya pasti akan masuk ke Ibu Afifah. Karena penggantinya tidak mungkin nanti memasukkan nomor rekening, memasukkan NPWP, karena kan tidak masuk ke LMS. Nah itu tidak itu saja ya, silakan badami lah. Kalau misalkan nanti penggantinya siapa, kemudian nanti haknya masuk ke rekening Ibu Afifah, nanti silakan untuk dimusyawarahkan gitu. Hanya jangan kosong, ganti saja oleh yang lain, ya tentunya dengan perempuan lagi. Nanti kan kalau beda jenis kelamin nanti tanda tanya gitu kan. Jadi kalau ditanya ya ngaku saja Ibu Afifah, jangan bilang sebenarnya. Nanti ASP ketika di absen siapa, saya Ibu Afifah gitu. Nah itu saja ya. Jadi silakan diganti, jangan dipaksakan lah. Karena tim yang masuk LMS itu adalah tim bos yang sudah baku. Dan sekali lagi tadi haknya tentunya silakan, pasti akan masuknya ke Ibu Afifah, tinggal bargaining saja. Nah itu Pak Jijan ya? Iya pasti, mungkin tadi ya. Ya, bisa dipahami? Bisa. Ya, disiapkan saja penggantinya. Oke. Ada yang lain? Silakan, ada yang lain? Oke. Atau cukup? Cukup bro? Cukup ya? Ini udah jam 10. Jam 10. Sudah bisa. Ini ada yang angkat tangan ini. Pak Epa. Pak Epa, silakan. Pak Epa, satu lagi aja. Ini udah jam 10. Ibu-ibu harus masak. Pak Epa, apa yang mau ditanyakan Pak Epa? Mikna Pak Epa. Pohon Mika teh dicolokeun Pak Epa teh. Pak Epa, silakan Pak Epa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Haji, yang ingin saya tanyakan ini kan setelah pertemuan yang ketiga ini, tatap muka yang ketiga, kan kita ini harus membuat akun Perjadin ya di Aman itu. Waktu masuk LMS itu kan ada pemberitahuan bahwa sampai jam 12 sekarang ini masih maintenance, baru kita bisa bikin akun mungkin besok atau setelah jam 12 itu bisa langsung dari LMS ini kita buat akun Perjadinnya, atau kita keluar dulu terus kita di browser kita bikinnya seperti apa aman ya? Gitu. Iya di aman ya. Oh iya. Iya. Hanya itu Pak Epa? Itu aja Pak Haji. Iya hanya itu aja. Oh iya, baik. Nah, tentang Aman Perjadin, kalau tidak salah saya pernah men-share ya panduannya ya. Iya. Saya pernah men-share panduannya. Nah, itu aplikasinya terpisah, Pak. Jadi nanti Bapak browsing ya di Google itu langsung aja browsing Aman Perjadin atau Aman Kemenag. Nanti muncul ketika masuk ya, itu yang username-nya adalah alamat email yang kemarin digunakan di LMS. Mudah-mudahan otomatis alamat emailnya sudah masuk. Passwordnya, default-nya 06 kali. Itu password default. Nanti Bapak Ibu tinggal apakah mau diganti passwordnya atau tidak ya, atau tidak. Nah itu terserah. Nah kalau kemarin angkatan 1, angkatan 2 termasuk saya kemarin, itu uploadnya untuk NPWP, untuk KTP sebagai bukti tempat tinggal, termasuk rekening, itu manual langsung di Aman. Nah kalau sekarang kan sudah diupload di LMS,
pasti muncul langsung Pak ya. Nanti kita coba Bapak Ibu, kalau besok misalkan mau nyoba, tinggal dibuka saja, diklik browsingnya Aman Perjadin ya, Aman Kemenag, itu browsingnya. Nanti masukkan ya, saya coba nih, kan saya coba aman ya, Aman. bentar. Jadi aplikasi ini adalah untuk membayar hak Bapak Ibu. Kalau tidak masuk ke sini tidak bisa ya, tidak bisa. Ini kelihatan nggak Pak? Belum. Ini bisa dilihat nggak? Belum Haji, belum. Belum ada. Belum ya? Belum. Iya. Jadi belum bisa dilihat. Ini screen-nya Belum Pak, belum ada. Tenang. ya. Oke. Nanti saya coba. Share screen-nya di sini. Ini Google Meet. Pak Eva bisa nggak Pak Eva menampilkan masuk ke Google? Dari itu Pak Haji, dari Pak Haji. Kalau nggak varian yang kalau nggak varian. Oh ya varian silakan varian share screen masuk ke Google Pak. Rian. Nah, cicing Varian Rian. kan pemiliknya ya. Halo varian. Iya Pak, siap. Iya. Ribet Google Meet mah teh koma. Di share screen. Nah itu ya. Nah silakan di search, dicari Aman Kemenag. Nah itu klik. Masuk. Ya silakan. Nah itu username-nya email. Wih, Coba email semangat. kalian. Kemudian passwordnya defaultnya 06 kali. Mending kalau pengalaman saya sih Pak Haji, mending Ya. di apa, lupa password gitu. Mau kenapa gitu? Kalau lupa password nanti kita langsung setting ganti password di email gitu Pak Haji. Ada notifikasi ke Coba email kita. yang default masuk nggak varian? Masuk tuh. Nah ini varian Masuk, pakai Pak, masuk. password mana barusan? Iya. Masuk. Kebetulan saya udah pernah ganti password Pak. Tapi yang default juga masuk. Yang itu yang default yang 06 kali. Yang Ya, yang default 6 kali dulu pernah dicoba masuk, terus pas masuk diarahkan langsung buat ganti password seperti itu. Oh diarahkan langsung buat ganti password ya. Jadi dari Iya. Google ya. Maksudnya. Nah itu kan ini ada profile. Nah profilnya silakan diklik. Nah kalau sudah terintegrasi dengan EMIS pasti sudah tersedia data. Nah itu fotonya kan kemarin sudah ya. Nah ini iya. NPWP-nya. Coba itu punya varian? Ini sama nggak dengan NPWP yang kemarin di LNS? Itu kan hanya bisa dilihat ya. Sama Pak. Kemudian nick-nya, kemudian apa? Nah itu kan ada non PNS, kemudian emailnya sama, passwordnya, itu alamat. Nah alamat ini menjadi dasar Pak, dasar titik perjalanan dinas, berangkat dari mana, pulang kemana gitu kan. Nah itu nanti yang diisi adalah pengajuan permohonan Pak. Nah ini tentang profil ya, tentang profil. Iya. Jadi silakan kalau Pak Eva misalkan lupa password kemudian mengisi password baru, kalau masuk juga silakan. Kalau misalkan varian pertama masuk dengan default dari passwordnya 06 kali kan ya, kemudian diarahkan ganti password juga silakan ya. Hanya passwordnya jangan
Jangan yang sulit-sulit dan nanti lupa. Kalau sudah masuk, kalau lupa, kalau biar malah otomatis. kesepek. Nah itu tentang perjanjian ya. Nah nanti yang diajukan adalah permohonan BIMTEK. Permohonan BIMTEK nanti surat tugasnya langsung kalau dari pusat langsung dimasukkan di sana. Nanti tinggal melengkapi tempatnya di mana, hotelnya apa namanya ya. Kemudian nanti kesananya terus nanti ada ini. Ada berapa transport yang digunakan, nah itu kan ada tambah ya. Nah itu alamat kedudukan di Jawa Barat, Kabupaten Cianjur, kemudian kecamatan kalau Bojongpicung, Sukaluyu dan sebagainya. Makanya Ibu Mulia jangan menggunakan alamat Kabupaten Kota Cimahi. Jadi harus menggunakan Kabupaten Cianjur, Kecamatan Sukaluyu. Jadi tempat kedudukannya madrasah. Nah ini untuk pengisian ya, untuk pengisian di perjanjian nanti. Insya Allah Pak, nanti kita Bapak bisa mencoba dari Google itu tadi Aman Kemenag ya, Aman Perjanjian Kemenag. Ya. Ini pilih perjanjian nanti sebagai peserta atau sebagai apa ya, nah ini tinggal diklik saja. ID pengguna, ID kelas, kan ada ya di LMS ya. Tahu. Kita buat ID-nya berapa? ID-nya ya. Tanggal pelaksanaan tanggal berapa sampai tanggal berapa. Nah ini mengisi ini Pak, hanya mengisi ini. Nanti kalau oh ya, coba ke ini dulu Pak Rian, ke akunnya, ke akun yang ini, diklik Pak. Akunnya diklik bisa nggak? Yang atas ini, nah itu ada pilihan tanda tangan nggak? Nah, tanda tangan digital lihat. Nah ini, ya, diklik. Nah, Bapak Ibu bikin tanda tangan di sini. Bikin tanda tangan, ya ini karena nanti tanda tangan ini otomatis nanti akan dihubungkan pada bukti pengeluaran. Secara otomatis ya di generate nanti pada bukti pengeluaran. Memang kalau pakai mouse agak sulit bikin tanda tangan di sini ya. Kalau ada alat itu alat untuk menulis ya itu lebih mudah. Tapi silakan mau bentuknya seperti apa, Bapak Ibu harus menyematkan tanda tangan di sini. Karena ini akan menjadi bukti nanti kalau kita itu kwitansi lah istilahnya sebagai Bapak Ibu penerima dari uang yang dikeluarkan oleh negara untuk kegiatan ini. Nah itu mungkin Pak Eva ya sementara perjanjian itu ya. Iya. Jadi ini bisa dibuat habis ini bisa dibuat ya Pak ya. Bisa. Bisa silakan ya. Mau sekarang silakan ya. Kalau sekarang lagi maintenance ya mungkin tidak bisa. Ya nanti saja kalau udah normal kembali. Jadi aplikasi ini kaitannya hanya untuk penggunaan penggantian hak Bapak Ibu mengikuti kegiatan luring. Ya. Ini tidak ada kaitan dengan dana BOS. Karena Bapak Ibu dikeluarkannya dari pusat gitu. Nah itu saja mungkin Pak Eka ya. Itu panduannya kan sudah saya kirim. Cukup ya. Sekarang udah jam 10 lebih. Kasihan ibu-ibu harus bangun tengah malam. Coba dimunculkan dulu wajahnya. Pak Eva dipoto dulu semuanya. Varian. Ada 32 orang. Varian, silakan. Pak Jija dimunculkan dulu, Pak Mambang. Kemudian yang lain. Nah, silakan kita ambil dokumen dulu bukti dari kegiatan penutupan ini atau tatap muka ketiga ini. Belum semua. Kalian? Belum semua. Nah, itu Ibu Mas sebentar ya. Iya. Pak Hasan. Belum.
abdi gitu acan ya. Gitu acan. Mau kayak apa kan? Kok bodoh. Kayak layan lah. Kasep. Ya. Iya, Pak. 1, 2, 3. Sudah Korea? Oke, sudah Pak. Sudah Pak, sudah. Ojo ya tunduk. Sudah ya? Sudah Pak, sudah. Ya, baik Bapak dan Ibu, dengan berakhirnya tatap muka ketiga ini, maka kegiatan BIMTEK daring EDM Erkam untuk rombel 2 ya, ini saya nyatakan ditutup. Saya sebagai fasilitator di kelas atau di rombel 2 mohon maaf, tentu masih banyak kekurangan dalam penyampaian materinya. Dan tentunya meskipun BIMTEK daringnya sudah selesai, tetapi GWA-nya jangan dibubarkan ya Pak Eva ya. Nanti saya akan menyiapkan format-format yang tentunya nanti dikirim ke GWA, dan silakan Bapak dan Ibu bisa memanfaatkan GWA ini untuk berkomunikasi ya dengan sesama teman atau apabila ada hal yang mau ditanyakan. Nah, silakan ya. Sekali lagi saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan dalam BIMTEK daring ini bisa dipahami dan bisa dilaksanakan di madrasah masing-masing. Untuk hal yang untuk persiapan luring nanti silakan dipersiapkan, dan saya pun insya Allah akan menyiapkan bukti-bukti fisika ya untuk diedit atau disesuaikan dengan madrasah masing-masing. Untuk Pak Eva ditunggu hasil rekamannya, masukkan ke link Google Drive karena itu adalah tahap terakhir untuk kegiatan daring, di-upload foto-fotonya dan rekamannya di Google Drive yang telah disediakan. Lagi mohon maaf, terima kasih atas segala perhatiannya, terima kasih atas segala kebersamaannya. Alhamdulillah kita bisa menyelesaikan BIMTEK EDM Erkam secara daring, dan insya Allah nanti kita akan ketemu dalam kegiatan BIMTEK yang luring. Insya Allah tanggal 3, 4, 5 tidak ada perubahan ya, karena kemarin sudah disepakati dengan ASP-nya. Itu saja, selamat istirahat ya, selamat melaksanakan ibadah puasa sampai selesai. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan kekuatan untuk melaksanakan ibadah sampai ibadah Ramadan sampai akhir ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama ucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.